Pemirsa, penghitungan surat suara akan dilakukan KPU pada hari ini dan langsung saja kita bergabung bersama rekan kami ada Putu Bagus di gedung KPU Republik Indonesia. Selamat pagi Putu, bagaimana proses rekapitulasi surat suara di KPU? Ya baik, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di gedung Komisi Pemilihan Umum, di mana memang kami masih memantau pergerakan pagi ini pasca pemilihan umum atau pencoblosan, yakni pemungutan suara 14 Februari kemarin, di mana memang KPU masih terus memproses perhitungan suara pada H+1 setelah pencoblosan, di mana memang pada hari ini, Kamis 15 Februari 2024, ada data terbaru yang berasal dari gedung KPU, yakni sekiranya dirilis pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di mana sebanyak 37% suara sudah masuk ke lembaga Komisi Pemilihan Umum, di mana ini hanya khusus ke pemilihan presiden dan sudah menunjukkan real count sementara begitu. Di mana kami akan membacakan beberapa data yang sudah dirilis perhitungan sementara real count dari KPU, yakni paslon 01, 02, dan 03. Sementara kami akan membacakan terlebih dahulu di mana pasangan calon presiden nomor urut 2 masih memperoleh suara tertinggi sementara, yakni ada Prabowo Subianto dan juga Cawapres Gibran Raka Buming Raka, di mana paslon nomor 2 tersebut memperoleh sekiranya 55,95% suara atau sekitar 11 juta pemilih. Sedangkan di posisi kedua ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin yang memperoleh suara sementara 24,53% suara, di mana paslon nomor 1 tersebut memperoleh sekitar 4,8 juta suara pemilih. Sementara di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh suara sekiranya 19,52% suara, di mana pasangan nomor urut 3 tersebut memperoleh sekitar 3,8 juta suara pemilih di Indonesia. Dan ini masih perhitungan sementara begitu, yang memang data akan terus dirilis oleh gedung KPU, di mana perhitungan atau rekapitulasi pasca pemilu ini akan terus dilakukan. Dan KPU sendiri masih akan melakukan rekapitulasi hingga bulan Maret mendatang di batas waktu tanggal 20 Maret 2024. Dan kami menerangkan bahwa pemilu memang bisa berlangsung 1 atau 2 putaran begitu. Dan aturan soal pemilu mengenai keberlangsungan 1 putaran ini bisa saja terjadi meskipun ada 3 paslon yang memang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sementara kami akan membacakan begitu syarat dari 1 putaran, yakni tercantum dalam pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu soal syarat Pilpres bisa berlangsung 1 putaran. Di antaranya ada suara 1 paslon lebih dari 50%, yang kedua mengantongi kemenangan lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia. Artinya pasangan calon tersebut harus menang minimal dari 20 dari 38 provinsi yang ada di tanah air begitu. Sementara yang ketiga ada mendapat 20% suara dari setengah provinsi di Indonesia. Dan sementara itu kami memberitahukan kembali data yang tadi saya sampaikan, yakni merupakan data real count sementara dari Komisi Pemilihan Umum, yang dimana data tersebut sudah dirilis per tanggal 15 Februari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di mana kami membacakan kembali 37% suara sudah masuk ke gedung Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu untuk pagi hari ini dan ke siang hari nanti kami terus memantau pergerakan agenda di lembaga ini, apakah akan ada rekapitulasi ulang atau perhitungan kembali yang dilaksanakan di real count sementara ini, dan update tentunya akan terus kami sampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai pemilu atau pemilihan umum tahun 2024 di Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Sekian kami kembalikan ke Anda Arlista informasi yang kami dapatkan di gedung KPU.
Baik, terima kasih banyak atas laporannya Putu Bagus langsung dari gedung KPU Jakarta, dan saat ini berarti sudah ada 37% yang masuk ke KPU Pusat. Terima kasih Putu.